Aku bangun di tempat yang sama dan aku hanya ingat ibu datang menemuiku. Di saat itu juga aku memutuskan untuk berhenti dari dunia gelap ini dan meninggalkan semua yang berhubungan dengan itu, entah pertemanan, bahkan pekerjaan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Udah podcast keberapa ini? Udah banyak banget dan kita udah banyak banget bacain cerita-cerita dari teman-teman yang udah mau sharing soal pengalaman mereka sama ibunda tercinta, entah itu pengalaman yang sedih, buruk, membahagiakan sekali sampai pengalaman yang susah banget untuk diluapkan. Dan kami mengapresiasi sekali teman-teman yang udah ngirimin cerita mereka ke email kami selama ini. Thank you so much. Dan seperti biasa aku akan bacain cerita-cerita yang udah dikirimin ke email kami. Dan di sini ada dari Bagas. Thank you ya Bagas sudah ngirimin ceritanya. Langsung aja aku bacain ya teman-teman. Oke. Hai tim Rindu Ibu, aku Bagas. Nggak sengaja tadi konten kalian lewat di YouTube aku dan akhirnya aku menonton konten kalian. Thank you. Ads-nya berjalan ya berarti. Nah, selain ads berjalan juga ini kan masalah algoritma. Jadi buat kalian suka nonton konten-konten yang berhubungan dengan family mungkin dapat ya YouTube ini. Thank you so much by the way. Karena nontonin konten kalian, aku jadi teringat tentang ibu aku yang baru saja meninggal 2022 lalu. Oke. Oh ini nggak baru dong, 2022 kan ya masih tahun kemarin, tapi udah lama ya. Oke, dan ada keinginanku juga untuk sharing di program Rindu Ibu. Sepertinya setiap orang tua selalu mempunyai kekuatan superhero-nya sendiri-sendiri. Seperti ibuku. Ibuku selalu mempunyai feeling yang kuat saat anak-anaknya sedang gelisah, galau, stres, bahkan tertekan tanpa kita beritahu dan kita menunjukkannya. Betul, aku setuju. Saat ibu dan anak-anaknya di rumah, ibu sering melakukan ini, yaitu mengelus kepala anaknya. Dan dia selalu bilang, anak-anak ibu adalah anak yang hebat, anak yang kuat, dan anak-anak yang cerdas. Apapun masalah kalian, mau seburuk apapun kalian tetap anak ibu, kalian tetap anak yang berharga di muka bumi ini. Jadi, jangan pernah mau kalah dengan rasa kalian. Apapun yang kalian lakukan, ibu bakal tetap ada di sini, menunggu kalian dan memeluk kalian. That's so sweet, mama. Pesan ini yang selalu terbayang-bayang hingga detik ini. Dan kata-kata itu yang membuatku menjadi kangen banget dengan ibu. Pernah ada kejadian yang membuatku tidak bisa berpikir jernih dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ya, aku pernah terjerumus narkoba karena aku terhasut salah satu teman yang aku percaya saat itu. Aku menyembunyikan kondisiku dari ibu dengan tinggal jauh dari beliau dan bilang aku bekerja di luar kota agar ibu tidak merasa khawatir. Pernah aku merasa hampir mati karena badanku rasanya sakit sekali dan aku serasa melihat ibu ada di depanku. Seketika aku bilang, "Bu, tolong Bagas, Bu." Berulang-ulang aku mengucap kata-kata tersebut, entah berapa lama hingga aku tidak sadarkan diri. Aku bangun di tempat yang sama dan aku hanya ingat ibu datang menemuiku. Di saat itu juga aku memutuskan untuk berhenti dari dunia gelap ini dan meninggalkan semua yang berhubungan dengan itu, entah pertemanan, bahkan pekerjaan. By the way ya, soal tadi Bagas tiba-tiba langsung ingat ibunya gitu. I can feel the connection, how strong his connection with his mother gitu. Dan juga karena kalimat yang dikeluarin pertama itu adalah, "Bu, tolong Bagas, Bu," gitu. Satu sisi kayak si Bagas ini tahu kemana dia harus berlari kalau dia lagi ada masalah. Bagus sekali. Aku lanjut. Setelah kejadian tersebut, aku menguatkan diri dan pulang ke rumah untuk menemui ibu. Di saat aku sampai rumah dan bertemu ibu, belum aku sempat bicara, ibu langsung memelukku dan bilang, "Udah, nggak apa-apa, ibu di sini.
apapun masalahnya, mau seburuk apapun kamu tetap anak ibu. Senang banget ya digituin. Aku hanya diam dan menangis seperti anak kecil sembari bilang semua kelakuan yang telah aku lakukan selama ini. Di saat aku cerita semua kejadian yang kualami, ibu serasa tidak kaget mendengarnya, seakan sudah tahu semua itu akan terjadi. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, aku memutuskan untuk memulai hidupku dari awal lagi. Pekerjaan, pertemanan, serasa aku tulis ulang. Aku kerja banting tulang hingga akhirnya aku bisa mendapat posisi pekerjaan yang bisa dibilang saat itu aku sukses dalam berkarir. Namun ada hal yang harus aku bayar, yaitu aku meninggalkan ibu sekali lagi karena pekerjaan yang aku jalani. Tidak terasa sudah 5 tahun aku menjalani pekerjaan ini, ibuku selalu support apapun yang aku kerjakan. Suatu ketika ibu tiba-tiba lumpuh di sebagian badannya dan tidak bisa berjalan normal. Setelah dirawat di rumah sakit, ternyata ibuku mengalami stroke. Di situ aku merasa sakit ibu ini karena aku yang selalu membuat ibu khawatir dan memikirkan aku. Di situ ibu tetap berusaha untuk selalu tersenyum meski kesusahan. Itu ya kekuatan seorang ibu di depan anaknya ya, di depan anak-anaknya. Sesulit apapun kondisinya, sesakit apapun kondisinya, beliau masih menyempatkan diri dan menyanggupi untuk memberikan senyuman yang tulus. Itu sih rasanya emosional banget gitu kalau nginget-nginget momen ini, karena aku tiba-tiba jadi inget momen aku sama ibuku sendiri yang aku tahu nih kita keadaannya lagi susah dan ibuku lagi nggak se-fit itu kondisinya, tapi nggak apa-apa kok mbak gitu, nanti bunda aja yang urusin, kamu kerja aja gitu, kamu lakuin hal yang harus kamu lakuin, nggak usah banyak pikir, nanti bunda yang urus beres deh gitu. Dan satu sisi kayak gue yang masih muda aja tuh susah banget gitu buat ngomong kayak gitu, tapi kok ibuku bisa ya gitu. Sempat mikir kayak jeleknya ya emang si bunda, aku manggil ibuku bunda by the way, mungkin si bunda juga lagi nggak ada kerjaan jadi ya udahlah dia yang pegang gitu. Tapi nggak juga gitu, maksudnya as a mother seorang ibu tuh mengurus rumah, mengurus keluarga, mengurus anak-anak, mengurus suami gitu. Dan di saat itu aja, dan itu capek gitu kan gitu, ngurusin rumah apa segala macam tuh hal yang sangat melelahkan gitu, tapi beliau masih punya waktu dan masih menyanggupi diri untuk udah ibu aja yang handle gitu. Keren banget. Lanjut lagi. Di dalam kesibukan pekerjaanku, aku sebisa mungkin bisa menemani ibu meski sebentar. Aku bolak-balik seperti 3 hari sekali, aku pulang sebentar untuk menemani ibu di rumah. Meski ibu di rumah tidak sendiri, tetapi ada orang untuk merawat ibu. Aku tetap menyempatkan untuk sekadar makan bareng, atau jalan-jalan ke taman dekat rumah, atau aku yang bercerita tentang kesibukanku sekarang, dan kegiatan itu berjalan cukup rutin. Dan seorang ibu nih biasanya diajak jalan-jalan ke dekat rumah aja gitu, nggak usah deh kayak misalnya aku ngajak ibuku nemenin, kayak minta temenin gitu, kayak bun temenin dong ke convenience store depan gitu, itu kayak yaudah ayo gitu, seneng gitu, walaupun ujung-ujungnya dia juga nggak beli apa-apa, tapi kayak yaudah yang penting jalan bareng sama anak gue gitu. Dan biasanya tuh kalau jalan-jalan sama bundaku tuh pasti selalu gandengan tangan gitu, mesra. Lanjut lagi. Meski aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ibu bisa sembuh dan kembali normal seperti sedia kala, tapi sepertinya Tuhan lebih sayang kepada ibuku dan berkehendak lain. Ibuku meninggal. Ibuku merupakan seseorang yang paling berharga di kehidupanku. Karena tanpa ibu dan juga kasih sayangnya, aku tidak bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Mungkin aku masih menjadi pecandu narkoba seperti saat itu. Saat kepergian ibu,
aku merasakan hancur sehancur-hancurnya perasaanku. Aku tidak pernah merasakan hal sesakit itu. Bahkan melebihi rasa sakitnya saat aku sakau dulu. Aku sampai berani berpikir untuk menukar apapun yang aku punya agar ibu bisa kembali lagi bersamaku di dunia ini. Kepergian ibu benar-benar membuat aku terpukul. Di balik rasa sedih atas meninggalnya ibuku, ada hal yang membuat aku merasa menyesal dan selalu dihantui rasa bersalah. Menurutku, aku belum bisa membahagiakan ibu dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Hal lain yang membuat aku semakin menyesal adalah pada saat permintaan terakhir ibu sangat ingin aku datang menemuinya, dan saat itu aku tidak bisa datang karena tuntutan sebuah pekerjaan yang saat itu harus aku selesaikan. Jika waktu bisa diulang kembali, aku akan lebih meluangkan waktu yang lebih banyak untuk ibu. Rasa rinduku sangat besar sampai tidak bisa aku ceritakan lebih dalam. Semoga ibuku selalu tenang di surganya Tuhan. Terima kasih teman-teman rindu ibu, semoga kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan ya. Selagi masih ada ibu dan masih ada waktu untuk mengubahnya. Bagas, terima kasih atas ceritanya. Thank you so much udah mau sharing cerita sedalam ini dengan kami. Untuk hal seperti ini tuh sebaiknya, aku kayaknya pernah bilang di beberapa podcast sebelum ini, jangan dijadiin penyesalan, karena ketika kau menjadikan sebuah cerita atau memori dalam hidup kamu sebagai sebuah penyesalan, itu akan menghambat jalan kamu dan itu akan menyulitkan kamu gitu. Dan aku yakin, satu sisi aku yakin dan semua orang pasti yakin kalau mereka sudah melakukan, sebenarnya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka, atau untuk, dalam case ini ya, untuk ibu mereka. Dan pasti kita semua juga di satu sisi merasa apa yang kita lakukan itu belum cukup gitu. Tapi sebenarnya udah cukup, dan balik lagi manusia tidak ada yang bisa merasa cukup gitu, dan selalu ingin yang lebih, ingin yang lebih. Karena, dan kalau misalnya kita selalu pengen yang lebih ya, kita nggak akan ketemu ujungnya gitu. Jadi kayak ya udah, kita cukupin sampai sini, ada batasnya, kita buat batasannya sendiri, dan itu sudah cukup. Jadi buat Bagas, jangan menyesali ya hal-hal yang udah kamu lakukan untuk ibu gitu. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk ibu. Kayak untuk kamu nih, seorang anak laki-laki ya, mau laki-laki atau perempuan ya, kamu sudah mau menyempatkan untuk pulang ke rumah, makan bareng sama ibu, jalan-jalan ke taman dekat rumah sama ibu, dan bercerita ngobrol sama ibu, itu sudah effort yang besar gitu loh. Ya memang ada effort yang jauh lebih besar yang bisa kita lakuin lebih dari itu gitu. Tapi menurutku kalau kamu sudah melakukan sebuah effort ya, itu patut untuk disyukuri gitu, patut untuk kamu harus memberikan penghargaan ke dirimu sendiri kalau aku masih punya waktu untuk ibuku sendiri, untuk keluarga aku sendiri gitu. Dan yang kamu harus hargain apa yang sudah kamu lakukan itu, hal lainnya adalah kamu merasa lega dan bersyukur gitu, karena kamu masih punya waktu itu. Walaupun kamu di saat-saat terakhir ibu kamu gak bisa datang nemuin karena ada tuntutan pekerjaan gitu, ya memang sudah jalannya seperti itu gitu. Yang ya banyaklah hal yang pasti dalam hidup ini kita miss ya, kita melewati momen-momen berharga itu. Tapi aku percaya kok momen-momen berharga itu bisa digantiin sama momen-momen lain yang tidak kalah berharganya juga gitu. Dan aku pikir ya, ibu kamu Bagas, she's very very proud of you, sangat bangga gitu punya anak yang perhatian sama ibunya dan lain-lain. Dan apalagi ibu kamu adalah orang yang a sweet loving person gitu, dan pasti sifat sweet loving itu juga pasti menurun ke kamu. Dan aku harap di keluarga kamu nantinya ketika kamu sudah memutuskan untuk berumah tangga, kamu bisa jadi sosok ayah yang a sweet loving father for your children and for your wife pasti itu.
Dan di sini kamu ceritain juga rasa rindu kamu ke ibu kamu, nggak bisa kamu ceritain lebih dalam, itu juga aku ngerti. Ada rasa yang nggak bisa kita omongin secara gamblang dan itu cuma bisa dirasain sama kita aja. Tapi di saat kamu bisa sharing pengalaman kamu dengan menulis apa yang kamu alami dan dikirim ke kami untuk kami bacakan, itu adalah sebuah effort yang besar juga. Dan itu patut diapresiasi kok gitu. Itu patutlah gitu. Kamu mau berbagi cerita ini dengan aku, dengan teman-teman lain, dengan pendengar-pendengar lain, dan tentunya cerita seperti ini pasti memberikan makna dan dan berguna untuk orang-orang kedepannya gitu. Dan bisa menjadi contoh ya, walaupun ini cerita tentang seorang ibu, tentang ibu kamu, tapi bisa jadi contoh untuk calon-calon ibu lainnya untuk menjadi sweet loving mother, ibu yang perhatian dan punya kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang menjadi senjata rahasia untuk membahagiakan anak-anaknya. Itu kalimat yang tadi tuh aku suka banget. Mana tadi? Nah, anak-anak ibu adalah anak yang hebat, anak yang kuat dan anak yang cerdas. Apapun masalah kalian, mau seburuk apapun kalian tetap anak ibu, kalian tetap anak yang berharga di muka bumi ini. Jadi jangan pernah mau kalah dengan rasa kalian. Apapun yang kalian lakukan, ibu bakal tetap ada di sini menunggu kalian dan memeluk kalian. Itu sweet banget. Aku tadi hampir nangis dengernya karena ngebayangin sendiri kalau ibuku sendiri ngomong kayak gitu ya, kayak pasti nangis ya aku. Kayak itu tuh kalimat pamungkas yang sangat menguatkan, apalagi keluar dari mulut ibu sendiri gitu. Sekali lagi terima kasih ya Bagas udah ngirimin ceritanya ke kami. Semangat terus, peluk jauh untuk kamu di sana. Semoga doa kamu di sini, semoga kalian tidak merasakan apa yang aku rasain ya gitu. Selagi masih ada ibu dan masih ada waktu untuk mengubahnya, kita semua juga mau kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, tetap syukuri momen yang ada, appreciate semua momen yang ada, dan percaya kalau kita sudah melakukan yang terbaik nih untuk ibu kita. Dan kita yakin ibu kita pasti proud dan bangga sama kita di luar sana. Yang penting ketika ibu kita udah nggak ada nih, udah berpulang, doanya jangan sampai putus, karena doa anak soleh dan solehah yang diterima di sana. Ini berlaku untuk agama apapun. Yang penting kita doakan ibu kita terus gitu, karena itu yang bisa ngebantu dia di sana. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Rindu Ibu sampai hari ini. Buat kalian yang mau mengirimkan ceritanya, boleh berbagi cerita kalian dengan menulis aja. Tulis aja apa yang kalian alamin, apa yang kalian rasain. Kirim emailnya ke di sini. Ya di sini lah, di tengah sini ya. Kirim ke sini, nanti pasti kita bacain. Jangan lupa seperti kata Tumblr aku di sini. When you have your mother's dua, you stand against the world. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku Anissa Sadino. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.